Halo, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Winda Putri Utami. Saya mahasiswa S2 dari Pinus University. Untuk memenuhi tugas Leading with People Analytics, Workforce Planning Analytics, saya mewawancarai perusahaan Sufarm, yaitu Bapak Adani Bintang Ramadan selaku CEO dari perusahaan tersebut. Berikut penjelasan saya mengenai materi kali ini. Saya akan menjelaskan company profile mengenai Sufarm atau CV Sumber Red Farm. CV Sumber Red Farm adalah perusahaan yang pada awalnya bergerak di bidang produksi tauge sejak tahun 1996. Company ini bergerak di bidang sayur tauge dan jamur. Untuk saat ini Sufarm sudah berdiri pada tanggal 21 Juli 2021 dan mulai berkembang ke produksi jamur. Sufarm berkomitmen menyediakan jasa sayur dan jamur untuk masyarakat, terutama e-commerce, groceries, lalu ada reseller dan pasar tradisional. Untuk saat ini Sufarm sudah memproduksi sekitar 300 ton lebih tauge per bulannya untuk 100 lebih loyal customer. Sufarm sendiri memiliki beberapa produk seperti tauge mayosi, tauge kecambah, tauge petik, dan macam-macam jamur lokal dan impor yang terutama jamur tiram coklat, jamur kuping kering, jamur champignon, jamur merang, jamur portobello kecil, jamur Swiss brown, dan beberapa jamur impor seperti jamur shiitake, jamur enoki, jamur king oyster, jamur shimeji putih, dan jamur shimeji coklat. Selanjutnya saya akan menjelaskan executive summary dari Sufarm. Yang pertama ada our clients. Jadi jumlah pelanggan tetap di Sufarm itu mencapai 100 lebih pelanggan yang dibagi menjadi 4 segmen. Yang pertama adalah pasar tradisional. Pasar tradisional Sufarm sendiri bekerja sama dengan penjual sayuran di Jabodetabek. Lalu yang kedua ada e-commerce. E-commerce itu seperti Shopee, Sayur Box, Segari, dan lain-lain. Yang ketiga itu segmen supermarket seperti Hypermart, Indomart Fresh, Indogrosir, Super Indo, Lulu Hypermart, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah restoran. Restoran ini Sufarm sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai macam restoran di Jabodetabek, terutama seperti Abu Bastik, Pepper Lunch, Boga Group, dan saat ini yang sedang running dari hasil wawancara saya itu yaitu dengan Sinarmas Group. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dari produksi sampai ke end user. Yang pertama itu Sufarm memproduksi tauge segar yang mereka produksi dari kacang hijau impor yang berasal dari Afrika dan Myanmar. Sufarm memproduksi tauge sendiri dengan memakan waktu 4-5 hari tergantung dari jenis sayuran tauge itu. Lalu setelah proses produksi ada pula proses pasca panen, yaitu penanganan pasca panen dilakukan dengan proses sortir, pembersihan, dan pengemasan produk yang telah memiliki sertifikat PSAT atau pangan segar asal tumbuhan. Lalu dari proses pasca panen kita bisa melihat proses bertani dari jamur. Untuk jamur, produk ini berasal dari kebun sendiri dan mitra petani. Saat ini Sufarm telah membina lebih dari 600 petani yang tersebar di Pulau Jawa. Lalu selanjutnya setelah proses pasca panen dan proses pertanian, Sufarm melakukan pengiriman. Pengiriman ini dilakukan sesuai dengan order dari beberapa segmen pelanggan. Pengiriman Sufarm menggunakan mobil box pendingin dan untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk itu sendiri. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai Sufarm Sweet Market Map. Jadi untuk saat ini Sufarm masih mencangkup area Jabodetabek.
Namun dalam waktu dekat perusahaan ini akan menggait segmen-segmen di luar Jabodetabek seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Untuk memenuhi tugas saya kali ini, saya mewawancara COO dari Sufarm, yaitu Bapak Adani Bintang Ramadan. Dari hasil wawancara saya, yang saya dapatkan yaitu pertama, jadi 2 tahun ke depan angka karyawan atau staf yang dibutuhkan oleh perusahaan ini yaitu sekitar 80 sampai 100 tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, ada yang sebagai karyawan tetap dan sebagai freelancer. Biaya yang dikeluarkan oleh Sufarm Company untuk karyawan tetap dan freelancer ini berkisar sekitar 250 sampai 300 juta per bulan. Lalu revenue yang diharapkan dari Sufarm sendiri untuk setiap karyawan atau stafnya yaitu sekitar 100 sampai 150 juta. Untuk angka pertumbuhan kedepannya, Sufarm berharap bisa mencapai target yaitu 20 sampai 30% per tahun. Lalu untuk apa sih yang dibutuhkan, karyawan seperti apa yang dibutuhkan oleh Sufarm itu? Yang pertama itu yaitu manajer pertanian. Jelas karena Sufarm adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, maka dari itu sangat membutuhkan tenaga kerja yang paham bagaimana cara bertani, bagaimana cara menentukan produk yang berkualitas, bagaimana cara memilih produk yang premium yang untuk disebarkan ke customer-customernya. Lalu yang kedua itu adalah administrasi. Kenapa administrasi itu penting? Karena pada masa saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berdatangan, banyak startup, banyak perusahaan-perusahaan baru yang mungkin bisa menjadi pesaing kami di masa datang. Maka dari itu kami membutuhkan tenaga kerja di bagian administrasi yang sudah mumpuni dalam arti mengetahui bagaimana teknologi sekarang ini seperti menggunakan AI, menggunakan sistem ERP itu sangat membantu untuk perkembangan dan pertumbuhan perusahaan Sufarm sendiri. Yang terakhir yang saya bisa jelaskan di sini adalah harapan dari Sufarm itu sendiri yaitu memiliki agricultural drone dan smart irrigation system. Agricultural drone ini adalah suatu sistem atau alat yang bisa pada proses pertanian itu dia seperti menyiram secara otomatis dan dia bisa mengetahui bagian sayuran mana yang kekurangan air sehingga pemerataan dalam penyiraman itu dapat maksimal. Lalu smart irrigation system ini yaitu irigasi untuk air ini supaya bisa tersalurkan ke bagian-bagian sayuran yang membutuhkan. Lalu yang kedua itu ada farm management software. Jadi farm management software itu sendiri bertujuan untuk memanage proses pertanian sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa menciptakan produk-produk yang premium dan berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian evaluation. Yang pertama itu budaya di Sufarm. Saya melihat evaluasi bagaimana nilai-nilai budaya kekeluargaan dan etika terus dibina dan dikembangkan. Jadi yang hasil dari wawancara saya dengan Pak Adani itu di Sufarm sudah menerapkan kekeluargaan yang baik dalam arti dia tidak ada senioritas dan masing-masing karyawan itu bekerja sesuai job desk-nya masing-masing dan saling membantu antara tugas satu sama lain. Yang kedua itu kepemimpinan dan manajemen. Jadi pada tahap ini mengevaluasi efektivitas praktik kepemimpinan dan manajemen sebagai role model perilaku yang positif. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana pemimpin itu dapat memanage timnya agar mereka bisa sharing mengenai bagaimana apa yang selanjutnya dilakukan, step-step apa yang harus bawahan lakukan. Itu
pemimpin sudah bisa memanage timnya, lalu menilai kejelasan ekspektasi, komunikasi, mekanisme, dan apa feedback yang harus diberikan dari hasil yang staff kerjakan. Lalu dapat dukungan yang diberikan oleh para pemimpin untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang lebih positif sehingga staff atau karyawan bisa lebih nyaman bekerja di Sufarm. Lalu yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Penilaian program pelatihan dan pengembangan organisasi melalui diskusi, meeting setiap minggu, ada sharing knowledge, etika dan keterampilan interpersonal. Pada tahap ini perusahaan melakukan pelatihan dan pengembangan agar setiap staf bisa mengasah bakatnya dan mengasah skill sehingga dapat berkontribusi dengan perusahaan dengan baik. Lalu yang keempat ada manajemen kinerja. Jadi secara berkala perusahaan melakukan evaluasi sistem manajemen kinerja yang ada berkesesuaian dengan perilaku, ekspektasi kinerja, dan feedback karyawan di Sufarm. Lalu yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan, yaitu evaluasi apakah ada mekanisme untuk meninjau dan mengevaluasi efektivitas praktik saat ini secara teratur dan digunakan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Jadi contohnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Sufarm sendiri ingin memiliki agricultural drone itu untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Jadi saat ini masih menggunakan manual, nanti next year bisa menggunakan sistem yang lebih otomatis seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai Sufarm Company. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.